Film kedua seperti hanya repetisi apa yang sudah terjadi di film pertama dengan skup konfliknya lebih luas, lebih bermasalah dan lebih berdarah-darah. Tapi tidak membuat isi cerita di film ini jadi lebih kaya. Seru karena melihat akting total dari para pemain. Tutup pintunya! Salam sinema sahabat sinemalogi. Waktu Maghrib 2 adalah film horor yang disutradarai Siddhartha Tata. Film ini dibintangi Omar Daniel, Anantia Kirana, Sultan Hamonangan, Muzaki Ramdan, Sadana Agung, Nopek Novian, Bagas Pratama Saputra, Vita Anggriani, Ghazi Al-Habsyi, dan lain-lain. 20 tahun setelah kejadian yang dialami Adi yang diperankan Omar Daniel dan kawan-kawan di Jati Jajar, Jin Umu Sibian kembali meneror anak-anak di sebuah desa, kali ini di Giritirto. Yoga, Dewo, dan Wulan beserta 5 anak lain terlibat keributan di pertandingan bola antara pemain inti dan cadangan. Kalah dalam keributan, mereka bergegas pulang ke desa di waktu maghrib. Sepanjang perjalanan mereka menyumpahi tim inti sepak bola agar terkena musibah. Tanpa mereka sadari, mereka telah membangkitkan petaka seperti kejadian Jati Jajar. Kali ini lebih gila dan mencekam. Di tengah hutan dan malam yang dingin, Umu Sibian merasuki salah satu dari mereka untuk memburu nyawa anak-anak tanpa ampun. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Ending film pertama Waktu Maghrib memang berpotensi untuk dilanjutkan. Kini di sequelnya Waktu Maghrib 2 berkisah 20 tahun kemudian. Adi yang kecil dan terselamatkan dari teror hantu nenek pedofil Umu Sibian serta Ayu yang juga selamat dari malapetaka desa Jati Jajar telah tumbuh dewasa. Hanya saja Adi masih terobsesi dan belum bisa move on dari peristiwa masa lalu. Sementara Ayu berusaha melupakan dan tidak mau lagi berurusan dengan itu semua. Inti cerita masih sama, yaitu jangan main-main dengan waktu maghrib, karena saat itu setan pada keluar mencari sasaran, mencari sarang untuk bersemayam. Kini karakter baru Wulan menjadi karakter utama yang menggerakkan plot. Sementara yang lain menjadi pion-pion pelengkap horor yang membuat film menjadi kompleks. Dari sini saya agak bingung. Sebenarnya sasaran dendam entitas Umu Sibian itu apakah anak-anak kecil atau orang dewasa atau memang keduanya? Meski di film lebih banyak menggunakan karakter anak-anak yang mengambil peran kebrutalan dan kebengisan sebagai karakter jahat yang tanpa ampun. Siddhartha Tata masih memasang bocil kematian sebagai tontonan penuh ketegangan dan nuansa horor yang gak nanggung. Kehadiran sosok Anantia Kirana sebagai karakter Wulan membuat film ini jauh lebih bernyawa. Hampir semua film yang dia bintangi menjadi lebih menarik, seakan dia punya faktor X yang membuat peran yang dia mainkan bisa naik kelas. Termasuk penampilan Sultan Hamonangan yang lagi-lagi harus berduet dengan Anantia Kirana dari film Monster dan Sebelum 7 Hari. Keduanya semakin matang dalam berakting dengan totalitas yang patut diacungi jempol. Aku akan kubunuh mereka semua. Sementara Muzaki Ramdan, dia sangat terasa seperti tidak sedang berakting, tapi lebih ke bersenang-senang. Terlebih saat dia sedang bertransformasi menjadi bocil kematian yang kesurupan. Terlebih saat masuk di adegan kejar diam yang mengingatkan saya pada salah satu scene absurd tapi tegangnya dapat di film Smile 2. Waktu Maghrib 2 meluaskan teror dari film pertama. Lebih banyak adegan tegang, lebih banyak kejar-kejaran, dan jelas lebih banyak bocilnya. Film ini juga semakin mempertegas ciri penyutradaraan Siddhartha Tata, yaitu menampilkan ketegangan maksimal di tiap adegan tertentu, khususnya adegan kucing-kucingan.
bersumpah. Tutup pintunya! Film pertama terasa begitu fresh, seru, dan menegangkan. Fokus pada adegan kejar-kejaran ala-ala film zombie dipadu dengan kearifan lokal. Sayangnya di film kedua seperti hanya repetisi apa yang sudah terjadi di film pertama dengan skup konfliknya lebih luas, lebih bermasalah, dan lebih berdarah-darah. Tapi tidak membuat isi cerita di film ini jadi lebih kaya. Seru karena melihat akting total dari para pemain yang sebagian besar adalah anak-anak. Mungkin pertanyaan ini bukan hanya muncul dari saya saja. Sebenarnya apa fungsi dari trio pemuda nggak jelas di film ini? Sadana, Nopek, dan Bagas. Mungkin buat karakter yang diperankan Sadana masih bisa disangkut pautkan dengan film sebelumnya. Di awal film, dia menjadi Hansip. Di film kedua, dia masih menjadi Hansip. Lebih tepatnya jadi anak Hansip di film yang pertama. Sementara Nopek dan Bagas hanya pemuda kopong yang kebetulan gak ada kerjaan dan lebih memilih untuk peduli sama permasalahan di kampungnya. Film ini nampaknya tribute untuk Bokir dan Borisman yang biasanya kebagian peran Hansip di setiap film horor yang dibintangi, yang secara kebetulan Sadana Agung juga nggak sedikit berperan menjadi seorang Hansip atau petugas keamanan. Walaupun begitu, kita masih bisa melihat beberapa plot hole yang menjadi kelemahan di film ini, termasuk sikap dari orang dewasa yang tidak jelas tingkah lakunya. Melihat keseluruhan cerita yang dipaparkan di film kedua ini, tidak menutup kemungkinan akan ada jilid ketiga atau terakhir sehingga membentuk sebuah trilogi. Karena di jilid 2 kita tidak dikasih tahu asal-usul entitas Umu Sibian. Bisa jadi kalaupun jilid 3 jadi dibikin, setidaknya diceritakan kenapa muncul sosok jin Umu Sibian dan meneror desa Jati Jajar. Sejarahnya seperti apa? Hingga akhirnya dia bisa bergentayangan dan memiliki kekuatan yang cukup mematikan. Seru juga sih bila nanti jilid ketiganya ada karakter baru yang mencoba melakukan penelitian dari fenomena waktu maghrib bila dilihat dari kacamata sains. Atau Siddhartha Tata dengan tim penulisnya sudah menyiapkan babak terakhir dengan lebih spekta. Semoga saja. Demikian video reaksi dari film Waktu Maghrib 2 yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.